Shalom, saya Tina Andrean. Saya akan membawakan sharing firman Tuhan yang saya akan bagikan buat saudara. Mungkin ini akan sangat memberikan inspirasi buat saudara semua yang dikasihi oleh Tuhan. Baik, hari ini saya akan membahas dari firman Tuhan dari Wahyu 3, dari Wahyu 3 ayat 14 sampai dengan 22. Yang saya akan bacakan demikian bunyinya. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia. Inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Aku tahu segala pekerjaanmu. Engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Karena engkau berkata, aku kaya dan aku telah memperkaya diriku dan aku tidak kekurangan apa-apa, dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat, miskin, malang, miskin, buta, dan telanjang, maka aku menasihatkan engkau supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya, dan juga pakaian putih supaya engkau memakainya, agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan, dan lagi minyak untuk melumas matamu supaya engkau dapat melihat. Baik, kita berhenti dulu sampai di ayat ini. Kita akan bahas apa sih artinya yang dimaksudkan dengan jemaat yang suam-suam kuku. Jemaat yang suam-suam kuku adalah jemaat yang tidak setia, jemaat yang asal-asalan, tidak panas, tidak dingin. Dia kalau lagi senang, dia lupa sama Tuhan. Kalau lagi susah, tidak ada pekerjaan, ataupun ada hutang, atau ada sakit, penyakit, dia akan mencari Tuhan. Itulah jenis dari jemaat yang suam-suam kuku. Tidak panas, tidak dingin. Orang yang demikian tidak akan pernah mengalami Tuhan dalam hidupnya. Dia akan statis, jadi murid Tuhan Yesus, atau menjadi pekerja, atau menjadi hamba Tuhan, tetapi tidak mengalami apa-apa. Dia tetap biasa-biasa saja, tidak panas, tidak dingin. Jadi segala sesuatu hamba rasanya. Mengapa? Karena orang atau jemaat tersebut tidak sungguh-sungguh mencari wajah Tuhan. Mencari wajah Tuhan adalah sebuah effort yang harus diberikan. Mencari berarti setiap hari. Mencari wajah Tuhan berarti tidak pernah berhenti. Mencari wajah Tuhan berarti sebuah effort yang terus-menerus yang dilakukan secara konsisten dan setia. Dan bisa dibuktikan kesetiaannya. Nah, orang-orang seperti inilah yang akan melihat wajah Tuhan. Kenapa suam-suam kuku tidak panas, tidak dingin? Kita harus menjadi jemaat Tuhan yang panas. Hati kita harus berkobar-kobar penuh dengan api Roh Kudus di dalam kita. Kalau kita tidak punya semangat mencari wajah Tuhan, kita tidak mau berdoa, bahkan kita tidak mau memuji Tuhan, jangan-jangan itu tandanya engkau suam-suam kuku. Tetapi jikalau engkau sungguh-sungguh jemaat yang panas, yang bergelora, maka yang ada di dalammu adalah api yang menyala, yaitu api Roh Kudus yang menyala. Lalu akibatnya apa? Jikalau kita mempunyai sifat yang suam-suam kuku, Tuhan akan memuntahkan kita. Engkau akan dijauhkan oleh Tuhan. Seperti Tuhan memisahkan kambing dengan domba, demikian juga Dia akan memuntahkan engkau dan memisahkan engkau dari kawanan domba. Sehingga engkau akan lebih merasa kesepian. Sepertinya pertolongan tidak akan pernah datang kepadamu lagi. Berarti Tuhan berkata begini, kalau engkau berkata aku kaya, aku telah memperkayakan diriku dan aku tidak kekurangan apa-apa, dan engkau tidak tahu bahwa engkau melarat, malang, miskin, buta, dan telanjang. Engkau tidak tahu bahwa hartamu tidak bisa membeli keselamatan. Engkau tidak tahu rumahmu tidak akan menyelamatkan engkau. Engkau tidak tahu bahwa apa yang kau miliki sekarang itu semua akan lenyap. Dan engkau tidak punya apa-apa. Sebetulnya engkau malang, engkau miskin dan melarat. Tetapi Tuhan berkata, aku menasehatkan engkau
supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan di dalam api, agar engkau menjadi kaya. Apa itu emas? Emas adalah persembahan hidup kita yang terbaik. Kita harus dibakar, kita harus dimurnikan setiap hari dari sifat kita yang jelek, perkataan kita yang jelek itu akan berubah. Kita harus menuju yang baik, tambah baik, tambah baik, tambah baik. Itulah emas. Engkau harus meninggalkan dosamu. Engkau harus bertobat. Engkau tidak lagi kembali kepada dosamu yang lama, tetapi engkau akan kembali pada Tuhan dan fokus hanya kepada Tuhan, dan engkau memperbaiki hidupmu. Dan engkau mulai hidup yang baru di dalam Tuhan, yang setia kepada Tuhan, yang mencari wajah Tuhan, yang minta ampun akan segala dosa. Dan engkau mulai berkata benar, engkau berpikir benar, telingamu benar, mulutmu benar, hatimu pun benar. Jangan pernah tergiur untuk melakukan dosa lagi. Nah, itulah yang dimaksud dengan emas. Emas artinya juga adalah seseorang yang diproses oleh Tuhan selama bertahun-tahun untuk memurnikan imannya. Iman itu hanya bisa timbul dari segala percobaan-percobaan, dan engkau melihat Tuhan menolong. Nah, itulah iman yang dibangun atas dasar percobaan dan dibakar di dalam api, sehingga imanmu murni, imanmu tidak tergoyahkan, engkau tetap setia kepada Tuhan, bahkan lebih lagi lengket kepada Tuhan dan percaya sungguh bahwa Tuhan adalah pertolonganmu, bahwa Tuhan adalah tempat di mana engkau mengadu, Tuhan adalah batu karangmu, Tuhan adalah tempat di mana engkau membuat semua, menunjukkan permohonan-permohonan hanya kepada Tuhan. Disitulah engkau akan menjadi emas. Lalu apa yang dimaksud dengan membeli kepada Tuhan? Pakaian putih, supaya engkau memakainya agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan. Apakah itu pakaian putih? Pakaian putih adalah perbuatan-perbuatan baik kita yang kita lakukan berdasarkan kita mengasihi Tuhan. Kita tidak melakukannya untuk mendapat balasan, tetapi kita melakukannya buat Tuhan. Kita peka akan suara Tuhan. Itulah kita pakaian putih. Pakaian putih adalah kita menjauhkan diri dari dosa. Itu hal yang pertama. Dan kedua, kita melakukan kebenaran demi kebenaran sesuai dengan firman Tuhan yang kita lakukan setiap hari. Kalau firman itu mengatakan bahwa kita harus mengasihi musuh kita dan berbuat baik kepada musuh kita, maka kita akan melakukannya. Itulah pakaian putih. Pakaian putih adalah berbuat baik kepada orang yang jahat kepadamu. Mempunyai pakaian putih adalah menolong orang lain tanpa pamrih. Pakaian putih adalah pada saat kita sungguh-sungguh memberikan hidup kita kepada Tuhan. Itulah pakaian putih. Hatimu putih seperti salju. Pikiranmu putih. Semua engkau dikuduskan, engkau disucikan. Dengan apa engkau menjadi putih? Pada saat kita datang kepada Tuhan dan mengaku dosa kita, maka dosa kita yang merah seperti kirmis akan putih seperti salju. Disitulah Tuhan akan memurnikan kita. Pakaian kita yang kotor, perbuatan kita yang kotor akan putih seperti salju. Kita harus banyak-banyak minta ampun sama Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, apalagi saat-saat sekarang ini, pencobaan begitu berat datang kepada kita, COVID yang tidak pernah berhenti dan kita tidak tahu kapan itu selesai. Tetapi kita tahu satu, Tuhan adalah jawaban atas segala seluruh masalah kita. Engkau jangan putus asa, engkau jangan mundur, tetapi engkau akan tambah sungguh-sungguh. Perbaiki hubunganmu dengan Tuhan. Jangan pernah main-main, jangan pernah engkau buang-buang waktumu. Pada saat engkau di rumah, engkau banyak menonton televisi, engkau banyak menonton film-film yang tidak baik buat engkau. Itu adalah engkau mengotori pakaianmu. Engkau harus bisa mengontrol dirimu. Engkau harus bisa mengontrol kemauanmu. Engkau harus bisa mengontrol tubuhmu. Itu yang Tuhan maksudkan bahwa kita membeli daripada Tuhan pakaian putih. Lalu apa lagi yang Tuhan minta bahwa kita harus minta atau membeli daripada Tuhan? Dan juga lagi minyak untuk melumas matamu supaya engkau dapat melihat. Bukankah kita sering tidak melihat Tuhan? Kita tidak tahu bahwa Tuhan itu sangat dekat kepada kita. Bahkan Tuhan itu ada di hati kita. Tapi kita tidak pernah tahu. Kita merasa Tuhan itu jauh banget.
bahwa kita doanya tuh nggak pernah sampai, bahkan mentok di plafon turun lagi. Kenapa? Karena mata kita buta. Engkau melihat, engkau baca Alkitab setiap hari, engkau pergi berdoa, engkau pergi ke gereja, tetapi engkau tetap buta. Kenapa engkau buta? Karena mata rohanimu belum dibukakan oleh Tuhan. Kenapa? Karena engkau fokusmu belum sungguh-sungguh 100%. Engkau masih banyak pencemaran. Kalau istilah handphone, engkau wifi-nya itu nggak mantap sama Tuhan. Di situ masih banyak kotoran-kotoran sehingga wifi-nya itu mati, entah hidup mati, hidup mati, hidup. Dan engkau tidak pernah bisa download firman Tuhan dengan sepenuhnya. Bahkan engkau baca firman Tuhan, engkau tidur, ngantuk. Mengapa? Karena matamu ini buta. Engkau tidak bisa lihat Tuhan. Engkau tidak bisa rasakan Tuhan. Apalagi mendengar suara Tuhan. Padahal Tuhan berkata, barang siapa yang menerima aku sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam hidupnya, dan aku akan masuk ke dalam hatinya. Dan aku akan berduduk di dalam hati itu dan berbicara dengan dia. Duduk makan bersama-sama dengan kita. Apakah saudara pernah merasakannya? Apakah saudara yang dikasihi Tuhan pernah rindu untuk mendengar suara Tuhan seperti Samuel mendengar suara Tuhan? Apakah saudara rindu seperti Musa, bahwa Musa bisa duduk bersama dengan Tuhan, bahkan berhadap-hadapan, dan Musa bisa mendengar suara Tuhan, dan Musa menuliskan firman Tuhan, semua apa yang dikatakan Tuhan? Betapa indah hubungan seperti itu. Inginkah kamu mempunyai hubungan yang seperti itu? Saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita rubah hidup kita. Jangan sama lagi. Engkau jangan main-main. Jangan pernah buang sia-siakan waktumu yang saat ini sangat berharga, bahwa Tuhan Yesus sebentar lagi akan datang untuk yang kedua kalinya. Apakah engkau siap untuk menerima dia dan bahkan engkau diangkat bersama-sama dengan dia? Kita lanjutkan ayat firman Tuhan. Ayat selanjutnya yang berkata demikian. Barang siapa ku kasihi, ia ku tegur dan ku hajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Barang siapa ku kasihi, ku hajar. Barang siapa yang dihajar oleh Tuhan, engkau jangan putus asa. Karena engkau dikasihi oleh Tuhan. Relakan hatimu. Relakan. Semuanya itu boleh terjadi. Mungkin kau kena COVID, it's okay. Bertobatlah. Tuhan minta engkau bertobat. Atau keluargamu ada yang sakit, atau keluargamu ada yang kecelakaan, engkau jangan pernah bersedih bahwa itu kenapa itu terjadi dalam hidupmu. Engkau harus merelakan hatimu supaya engkau diproses dengan sungguh-sungguh. Ayat selanjutnya mengatakan demikian. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya dan aku makan bersama-sama dengan dia dan ia bersama-sama dengan aku. Barang siapa menang, ia akan kududukan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku, sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas tahtanya. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan berkata, lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya dan aku makan bersama-sama dengan dia dan ia bersama-sama dengan aku. Tuhan berjanji bahwa barang siapa yang menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka Tuhan akan masuk mendapatkan kita dan duduk makan bersama-sama dengan kita. Dan Tuhan minta supaya kita itu menang. Kalau kita menang, kita akan didudukan bersama-sama dengan Tuhan di atas tatanya. Bagaimana aku telah menang, Tuhan minta engkau dan aku menang, dan kita semuanya akan masuk surga. Saudara yang dikasihi Tuhan, hidup adalah pilihan. Waktumu sangat singkat, hidupku singkat. Kita tidak akan pernah tahu akan hari esok. Kita berpikir kita sehat, besok masih panjang umur. You never know. Tidak ada seorang pun yang tahu. Banyak teman saya, umur 50 tahun sudah dipanggil Tuhan. Ada yang 40 tahun sudah dipanggil Tuhan. Banyak yang masih 27 tahun, 23 tahun.
karena kecelakaan meninggal. Belum sempat ketemu Tuhan. Hidupnya masih belum sungguh-sungguh. Masih suam-suam kuku. Anak Tuhan tapi suam kuku. Itu yang akan menjadi kecelakaan dalam hidup kita. Saudara yang dikasih Tuhan. Mari saya mengajak saudara. Saya menghimbau saudara. Kekasih Tuhan. Hiduplah sungguh-sungguh. Hari ini adalah hari-hari yang jahat. Tuhan katakan manusia akan mencintai dirinya sendiri. Dia tidak akan punya kasih lagi. Semakin sadis mereka. Tetapi kita anak-anak Tuhan, kita minta perlindungan Tuhan atas hidup kita. Jangan pernah main-main lagi. Engkau harus sungguh-sungguh. Engkau harus membeli emas kepada Tuhan. Engkau harus sungguh-sungguh mempersembahkan hidupmu yang sepenuhnya. Dan mau dan rela diproses oleh Tuhan. Dibakar oleh Tuhan. Hingga engkau menjadi emas murni. Kita harus membeli pakaian putih supaya kita tuh layak di hadapan Tuhan. Karena orang yang berpakaian putih, mereka layak untuk masuk ke dalam hadirat Tuhan. Jikalau engkau berdoa, engkau menyanyi, memuji Tuhan, engkau tidak pernah rasakan Tuhan, coba dicek. Jangan-jangan pakaianmu kotor. Mungkin engkau melakukan dosa, atau pikiranmu gak benar, atau engkau tidak sungguh-sungguh, sehingga engkau tidak bisa melihat Tuhan dalam hidupmu. Itu yang disebabkan pakaian kotor. Dan engkau harus beli minyak untuk melumas matamu. Karena banyak orang Kristen, banyak jemaat Tuhan, matanya tuh buta. Tidak bisa lihat Tuhan, tidak bisa dengar Tuhan bicara. Kenapa? Mengapa? Dan engkau bertanya, kok orang lain kok bisa, kok saya kok gak bisa? Itu bukan karena Tuhan pilih-pilih, tapi engkau sendiri yang membatasi Tuhan. Padahal Tuhan sudah berkata, barang siapa yang membukakan pintu pada saat Tuhan mengetok, engkau membukakan pintu hatimu. Engkau terima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupmu, engkau akan dirubahkan. Engkau semua apa yang dikatakan oleh firman Tuhan pasti terjadi dalam hidupmu. Saya sudah mengalaminya. Saya mengalami intimasi bersama dengan Tuhan semenjak saya masih umur 10 tahun. Kenapa saya bisa membuka hati saya? Karena saya memang mendedikasikan diri saya untuk mencari Tuhan lebih dulu, lebih awal. Saya begitu percaya kepada Tuhan. Saya persembahkan hidup saya, cari wajah Tuhan, cari wajah Tuhan. Sehingga umur 16 tahun, saya persembahkan hidup saya menjadi guru sekolah minggu. Saya cari Tuhan selama 5 tahun. Dan ternyata usaha saya pada saat saya mencari wajah Tuhan, Tuhan itu merespon saya. Umur 21, 2 minggu sebelum Paskah, Tuhan memberikan saya Roh Kudus yang memberikan saya hikmat supaya saya bisa mengerti tentang Alkitab. Setiap malam saya dibangunkan untuk baca firman Tuhan, dan itu tidak berhenti sampai hingga saat ini. Saudara yang dikasih Tuhan, jikalau kita mencari terus wajahnya, maka dia yang adil, dia yang penuh dengan kasih. Allah kita tuh Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa. Dia adalah Raja di atas segala raja. Dia adalah Tuhan di atas segala Tuhan. Dia adalah pemilik kehidupan kita. Oleh karena itu, mari fokuskan diri kita hanya kepada Dia. Carilah kerajaan Allah lebih dahulu, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Engkau jangan putus asa, masih ada harapan. Jikalau engkau mendengarkan firman Tuhan hari ini akan membuat motivasi baru dalam hidupmu. Engkau akan bergerak, engkau akan merubah hidupmu. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Engkau pasti akan melihat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.